Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, word that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Aulia Nur Al-Fatul Mukarramah dan NPM 2113024049 dari program studi pendidikan biologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai sistem ekskresi. Nah, setelah melihat gambar di samping, kira-kira apa sih yang terlintas dalam benak teman-teman? Nah, pada gambar di samping merupakan salah satu contoh sistem ekskresi yang terjadi di dalam tubuh kita, yaitu pada lapisan kulit. Nah, penasaran gak sih gimana prosesnya? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikutnya. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai sistem ekskresi, teman-teman harus tahu nih, apa sih sistem ekskresi itu? Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh. Kenapa harus dikeluarkan? Karena agar tidak berdampak negatif atau bersifat racun bagi tubuh. Organ sistem ekskresi pada manusia ada 4. Ada ginjal dan juga paru-paru, kemudian hati dan juga kulit. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai organ ginjal. Ginjal ini memiliki 3 lapisan. Yang pertama ada kulit ginjal, kedua medula ginjal, dan juga yang ketiga ada rongga ginjal. Bagian rongga ginjal inilah yang berfungsi untuk menampung urin sebelum dikeluarkan oleh ureter. Di dalam ginjal ini sendiri tersusun dari lebih dari satu yang disebut dengan nefron. Organ ginjal memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, yang kedua, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, dan yang ketiga, mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan juga garam. Kedua, yaitu hati. Hati ini memiliki beberapa bagian di dalam strukturnya. Nah, fungsinya sendiri, organ hati ini berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah atau rusak untuk menghasilkan bilirubin yang bersifat racun. Untuk organ paru-paru sendiri, teman-teman pasti tidak asing dengan fungsinya. Sering sekali kita rasakan ketika kita menghembuskan nafas. Ya, fungsinya yaitu untuk mengeluarkan zat karbon dioksida atau CO2 yang ada di dalam tubuh. Nah, struktur alveolus sendiri yang terdapat pada organ paru-paru ini berfungsi sebagai tempat pertukaran antara O2 dan juga CO2 yang keluar dan juga masuk. Organ kulit sendiri ini terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama yang paling luar itu ada epidermis, kemudian yang kedua ada dermis, dan yang ketiga yaitu ada hipodermis. Nah, fungsinya dari organ kulit ini yaitu untuk mengeluarkan zat yang berlebihan dalam tubuh melalui kelenjar keringat yang terdapat pada lapisan dermis. Seperti yang dapat teman-teman lihat di struktur yang ada di gambar. Mengenai mekanisme sistem ekskresi pada organ ginjal, yaitu terjadi 3 proses. Yang pertama ada proses filtrasi yang terjadi pada kapsul Bowman tepat di glomerulus. Proses filtrasi ini merupakan proses penyaringan sel-sel darah di mana menghasilkan urin primer yang mengandung air, glukosa, asam amino, urea, dan juga ion-ion. Proses yang kedua yaitu proses reabsorpsi, yaitu proses penyerapan kembali zat-zat pada urin primer yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Proses reabsorpsi ini menghasilkan urin sekunder. Letaknya yaitu terjadi di tubulus contortus proximal. Kemudian proses yang ketiga yaitu augmentasi. Proses augmentasi yaitu proses pengumpulan zat-zat yang sudah tidak diperlukan tubuh ke dalam cairan urin sekunder. Proses augmentasi ini menghasilkan urin yang sesungguhnya. Proses augmentasi terjadi di bagian tubulus contortus distal. Kemudian selanjutnya urin akan disalurkan ke ureter dan dikeluarkan. Mekanisme yang terjadi pada hati yaitu yang pertama, sel-sel darah merah yang sudah rusak yang terdapat di hati akan dirombak atau diuraikan. Kemudian hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah tersebut akan diubah menjadi senyawa hemin dan juga protein globin. Nah, protein globin hasil dari perombakan ini akan diubah menjadi
asam amino yang bisa digunakan untuk membentuk sel darah merah yang baru. Sementara itu, senyawa hemin akan diubah menjadi biliverdin dan juga zat besi. Zat besinya ini nanti akan dibawa ke sumsum merah tulang untuk dipakai membentuk hemoglobin yang baru. Sementara biliverdinnya akan diubah menjadi bilirubin. Sesuai dengan fungsinya, paru-paru sebagai organ ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida yang ada di dalam tubuh. Nah, untuk prosesnya, yang pertama saat kita menarik nafas, maka oksigen akan masuk melalui lubang hidung, kemudian melalui saluran pernafasan hingga sampai ke paru-paru. Kemudian yang kedua, di bagian paru-paru, lebih tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Kemudian tahapan yang ketiga, oksigen ini keluar dari alveolus dan dibawa menuju ke untuk dipakai metabolisme oleh sel-sel tubuh. Sedangkan karbon dioksida ini dibawa di peredaran darah dari seluruh tubuh atau dari sel-sel tubuh untuk masuk ke alveolus dan kemudian dikeluarkan seiring kita menghembuskan nafas. Proses ekskresi pada bagian kulit akibat aktivitas tubuh yang berlebihan, seperti contohnya ketika sedang berolahraga, akan meningkatkan panas. Nah, panas tubuh ini menyebabkan hipotalamus di dalam otak terdorong untuk memerintahkan kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat. Bersamaan dengan pengeluaran keringat ini nanti, panas tubuh juga dapat dikeluarkan sehingga suhu tubuh dapat didinginkan. Setelah tadi kita membahas mengenai organ-organ sistem ekskresi, fungsi, dan juga proses mekanisme, membahas mengenai gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi. Yuk, kita simak terus videonya. Gangguan yang pertama yaitu pada organ ginjal, salah satunya yaitu diabetes mellitus yang ditandai dengan adanya kandungan gula yang tinggi dalam darah dan juga zat-zat keton serta asam akibat kekurangan hormon insulin. Nah, cara mencegahnya dapat olahraga, menjaga berat badan tetap ideal, menerapkan pola makan sehat, dan rajin minum air putih. Kemudian yang kedua, gagal ginjal, yaitu suatu kondisi penurunan fungsi ginjal dalam menyaring limbah sisa metabolisme tubuh dari dalam darah dan juga membuangnya melalui urin. Nah, gagal ginjal ini dibagi menjadi dua, yaitu ada gagal ginjal akut dan juga kronis. Cara mencegahnya sendiri dapat dengan rajin beraktivitas fisik atau berolahraga, kemudian menjaga kadar gula darah tetap normal dan menjaga tekanan darah tetap normal. Kemudian gangguan yang ketiga yaitu batu ginjal, di mana batu ginjal ini berupa endapan keras yang terbuat dari mineral dan juga garam asam yang mengendap dalam urin yang terkonsentrasi. Gejala paling umumnya berupa nyeri parah yang biasanya di sisi perut yang sering terjadi dengan mual. Kemudian faktor penyebabnya sendiri yaitu ketika kencing terlalu lama sehingga urin menjadi pekat. Cara mencegahnya sendiri yaitu dapat mengonsumsi air putih minimal 2 liter per hari, kemudian mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium dan juga mineral lain secukupnya saja, tidak melebihi batas asupan harian. Adapun gangguan yang dapat menyerang organ hati yaitu ada hepatitis, sirosis hati, dan juga kanker hati. Nah, hepatitis ini merupakan penyakit yang memiliki gejala berupa peradangan pada organ hati. Umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Nah, cara mencegahnya yaitu dengan rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dan juga minuman yang kita makan dalam keadaan bersih dan juga matang, kemudian tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Sedangkan yang kedua yaitu sirosis hati. Sirosis hati ini merupakan kondisi di mana organ hati dipenuhi dengan jaringan parut sehingga tidak dapat berfungsi dengan normal. Jaringan ini terbentuk akibat penyakit liver yang berkepanjangan karena infeksi virus hepatitis B dan juga C atau kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Nah, cara mencegahnya sendiri dapat dilakukan dengan menghentikan kebiasaan merokok dan juga minum alkohol dan juga rutin berolahraga. Nah, kanker hati ini berasal dari kanker ini bisa berasal dari sel hati ataupun dari penyebaran organ-organ lain seperti usus, kulit, ataupun payudara. Hal yang bisa mencegah terjadinya penyakit kanker hati ini dapat dilakukan dengan melakukan
melaksanakan vaksinasi hepatitis B, kemudian menghindari konsumsi minuman beralkohol dan juga tidak merokok. Untuk penyakit ataupun gangguan yang dapat menyerang organ paru-paru, yaitu ada tuberkulosis, asma, dan juga emfisema. Nah, tuberkulosis atau biasa disebut juga merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacteria tuberculosis. Cara mencegahnya yaitu dengan menghindari kontak dengan penderita TBC, menjaga daya tahan tubuh, dan juga memakai masker. Untuk penyakit asma ataupun sesak nafas ini merupakan kelainan karena terjadinya penyumbatan pada saluran pernafasan, yaitu berupa peradangan dan juga penyempitan pada saluran nafas. Cara pencegahannya sendiri yaitu dengan mewaspadai timbulnya gejala asma, kemudian menjaga pola hidup sehat dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Untuk penyakit emfisema ini merupakan penyakit berupa pembengkakan paru-paru karena pembuluh darah dalam paru-paru terisi udara. Nah, cara menghindarinya yaitu dengan menghindari asap rokok. Nah, untuk penyakit ataupun gangguan yang dapat menyerang organ kulit yaitu ada kanker kulit, kemudian ada skabies dan juga psoriasis. Kanker kulit ini sendiri merupakan jenis kanker yang tumbuh pada jaringan kulit, ditandai dengan terjadinya perubahan pada lapisan kulit, seperti munculnya benjolan, berat dengan bentuk dan juga ukuran tidak normal. Cara mencegahnya sendiri yaitu dengan menghindari paparan sinar matahari pada siang hari, kemudian menggunakan tabir surya secara rutin untuk mencegah terjadinya penyerapan sinar UV ke dalam kulit, sekaligus mengurangi resiko terjadinya kerusakan pada kulit karena paparan sinar matahari. Dan untuk penyakit skabies sendiri yaitu penyakit yang disebabkan oleh parasit insekta yang yaitu dengan menerapkan gaya hidup sehat. Sedangkan untuk penyakit psoriasis merupakan penyakit dengan gejala antara lain kulit kemerahan dan juga bersisik. Cara mencegahnya yaitu dengan rajin mandi minimal 2 kali sehari, kemudian menggunakan pelembab agar kulit tidak kering, berjemur di bawah sinar matahari di pagi hari, kemudian mengelola stres. Demikian tadi merupakan penjelasan mengenai organ-organ sistem ekskresi berkaitan dengan fungsi, proses, dan juga gangguan-gangguannya. Nah, diharapkan setelah mempelajari mengenai sistem ekskresi, teman-teman dapat menjaga diri sendiri agar terhindar dari gangguan-gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap organ sistem ekskresi. Nah, sampai jumpa teman-teman semuanya. Sampai ketemu.